Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika wa salli ala al-mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Shadaqallahul adzim. Hakikat sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang berhak mendapatkan waqad faz dalam surat Ali Imran, al-falah al-fawz kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Orang mukmin yang beruntung, yang bahagia, yang sukses, faman zuhziha 'anil nar, terhindar dari neraka, wa udkhilal jannah, dan masuk surga. Itu hakikat kemenangan, kejayaan. Sedangkan yang terjadi di dunia ini hanya sementara. Hakikat kemenangan abadi adalah terhindar dari neraka, kemudian kita dimasukkan oleh Allah dengan rahmatnya ke dalam surga. Qad aflahal mu'minun ay faza, beruntung, qad'an pasti, bin najati minan nar, selamat dari neraka, wa dukhulil jannah, dan masuk surga. Orang-orang yang melaksanakan hakikat sifat di awal surat Al-Mu'minun, karena Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad unzila alayya 10 ayatin, telah turun kepadaku 10 ayat, man aqamahunna dakhalal jannah, siapa yang melaksanakan, menjalankan, mendirikan 10 ayat ini masuk surga. Qad aflahal mu'minun sampai tadi ulaika humul warisun.
Siapakah mereka? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tapi sebelum kita bicara al-iman, amana yu'minu imanan wa mu'manan fahuwa mu'minun. Orang yang beriman, orang yang aman dan mengamankan. Itu secara bahasa. Orang Islam, aslama yuslimu islaman wa musliman fahuwa muslim. Orang yang selamat dan menyelamatkan. Mukmin berarti orang yang aman dan mengamankan. Mukmin berasal dari kata amana yu'minu imanan. Al-imanu niswan. Iman itu ada dua bagian, nisfun syukrun wa nisfun sabrun. Iman itu ada dua bagian, satu syukur, dua sabar. Kalau tak ada syukur, tak ada sabar, susahlah orang itu dikatakan beriman. Maka kita harus selalu bersyukur, alhamdulillah, dan kita berusaha selalu bersabar. Alhamdulillah ala kulli hal. Nabi itu kalau mendapatkan kenikmatan, beliau bersabda, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Semua kebaikan, ketaatan, kenikmatan dari Allah. Kalau dapat sesuatu yang kurang pas, beliau bersabda, alhamdulillahi ala kulli hal. Ini hakikat secara bahasa al-mu'min. Siapakah yang mendapatkan keberuntungan sebenarnya? Yang pertama adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Khusyuk secara bahasa itu tunduk. Kalau bahasa fisiknya, matanya itu fokus menghadap tempat sujud, dan sebagian ulama mengatakan memejamkan matanya. Bagi yang susah untuk khusyuk, kadang kalau kita membuka mata melihat tempat sujud malah kebayang Masjid Hagia Sophia karena sajadahnya ada Hagia Sophia, atau ada Ka'bah, atau ada Masjidil Aqsa atau Madinah. Ada sebagian yang latihan khusyuk ini secara bahasa yaitu memejamkan matanya. Al-khusyuk itu secara bahasa. Tapi apa yang dimaksud khusyuk fi shalah, ciri orang yang beruntung, bi ayyaskuna fiha al-musalli fala yaltafit fiha bi ra'sihi. Tenang, tidak banyak gerak. Kalau kita di hadapan raja saja tidak berani kita banyak gerak. Ini depan Tuhannya raja. Raja di raja, Malikal Mulki, Allah Subhanahu wa taala Jalla wa. Bagaimana sempat garuk-garuk, bagaimana sempat bergerak. Ini tandanya belum sempurna kekhusyuannya. Fala yaltafit fiha bi ra'sihi, kepalanya tidak banyak goyang-goyang. Makanya ada riwayat orang sholat kemudian Nabi melihat dia megang-megang jenggotnya begini. Apa kata Nabi? La khasya'a hada la khasya'at jawarihu. Kalau dia khusyuk, pastilah anggota badannya juga tenang gitu, khusyuk. Tapi dia megang jenggotnya. Ada sebagian mungkin yang garuk-garuk, ada sebagian yang matanya
ke sana kemari. Bi ra'sihi wala bi tarfihi, dan matanya tenang. Kalau waktu berdiri lihat tempat sujud, kalau waktu ruku lihat tempat qadam, tempat kaki kita. Kalau kita sujud lihat hidung kita. Itu termasuk indikator kekhusyuan. Wala biqalbihi, hatinya juga fokus kepada Allah. Allah kata Pak Kiai, untuk khusyuk latihan pertama hatinya jangan lepas dari zikir Allah, 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 Allah. Wala biqalbihi ma'ariqati qalbin, hatinya lentur halus. Makanya ketika kau sholat, bacaannya yatahazzan, yatabakka, nangis. Kenapa? Karena menghayati isi Al-Quran. Siapa yang pengen curhat kepada Allah, banyaklah doa. Siapa yang pengen diajak bicara sama Allah, bacalah Al-Quran. Siapa yang ingin curhat kepada Allah, banyak berdoa. Siapa yang pengen diajak bicara sama Allah Subhanahu wa ta'ala, bacalah Al-Quran. Ma'arikati qalbin yadkhulul jannah kullu hayyin layyin, sahal, qarib. Yang masuk surga itu cirinya mudah, hatinya halus, lentur. Wa dumu'in ain, keluarlah air matanya. Ini indikator kekhusyuan. Wa hadhihi akmalu halatil khusyu'i fis shalah. Ini indikator khusyuk yang paling sempurna. Jadi fisiknya tenang, matanya tenang, juga hatinya lurus tenang, tidak mikir kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi fisiknya di masjid, pikirannya di pasar. Bisa jadi fisiknya di pasar, hatinya di masjid. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. La haula wala quwata illa billah. Maka jangan suka menilai seseorang dari tampilannya. Karena Allah melihat hati kita, bukan melihat wajah, warna kulit, baju. Tapi yang lihat adalah isi daripada diri kita apa. Itu al-khusyuk. Jadi ciri pertama dia adalah ayyutam'in wa la yatalaffat bi ra'sihi, dia khusyuk pada Allah. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu yang pertama. Ini kita semua perlu latihan, paling enggak fisik kita supaya khasyiat jawarihuna. Jangan banyak gerak kecuali memang dibutuhkan. Ada ular ya harus gerak, kalau enggak bisa dicokot ular. Maka ulama dulu sampai mengatakan kalau gerak 3 kali berurut-urut batal. Itu artinya apa? Ulama ngajari kita hati-hati sholat itu. Ini kadang kita lihat ada orang sempat ngupil, ada sempat garuk-garuk rambutnya, ada sempat kakinya juga gerak-gerak. Jadi khusyuk ini ada 3 sisi yang harus ditundukkan. Fisiknya harus tenang, mata, tangan, kaki, kepala tenang. Yang kedua, pikirannya tenang. Yang ketiga, perasaan tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. I'radum anil lagwi. Jadi orang-orang calon ahli surga ini adalah dia menghindar
dari laghwun. Apa laghwun itu? Setiap aktivitas baik ucapan, perilaku, pikiran, perasaan yang tidak ada ridha Allah di situ, itu laghwun. Ngobrol terlalu panjang ke sana kemari tak ada manfaatnya, itulah tidak disuka Allah. Ngobrol ada faedahnya, bicara ilmu, bicara akhirat, bicara akhlak ke depan, ada manfaatnya. Berarti termasuk sukses adalah selama aktivitas kita lahir batin diridhoi Allah, itu sukses gitu. Entah orang ini kaya atau miskin, kaya bersyukur, miskin bersabar. Kaya malah sedekah, miskin berempati, merasakan pahitnya kemiskinan dan bersabar. Ini juga ridho Allah. Jadi laghwun adalah aktivitas yang tidak ada ridho Allah di situ. Kondisi apapun, sehat digunakan kebaikan, taat pada Allah, membantu orang, ini ridho Allah. Sehat kok digunakan joget, ini tidak diridhoi Allah, joget-joget dangdutan. Tidak diridhoi karena itu mengumbar hawa nafsu, mengundang setan datang. Maka sering kita lihat goyang dangdut bersama di lapangan itu banyak mengundang setan. Kenapa? Nanti bertengkar, kesenggol, marah-marah. Jadi selama kita sehat digunakan kebaikan, silaturahmi, belajar, membantu orang, itu ridha Allah. Sakit, sabar, ikhtisab, ini takdir Allah, ini yang terbaik, itu ridha Allah. Jadi yang disebut orang beruntung itu adalah orang aktivitasnya dalam ridha Allah, kondisi apapun, entah cakep, entah jelek, entah cantik atau tidak cantik, itu bukan ukuran. Yang ukuran itu aktivitas kita, sikap kita menghadapi fenomena yang kita hadapi sekarang, itu dalam ridho Allah apa tidak. Maka disebutkan i'raduhum anil lagwi wa waqau kullu qaulin wa amal wa fikrin lam yakun fihi lillah. Setiap ucapan, perbuatan, pikiran, apapun lah lahir batin yang bukan untuk Allah, maka hadis Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Karena hidup itu kan sebentar, tidak lama. Namanya dunia adalah isim tafdil dari afdal adna, af'al. Adna sangat pendek, dunya itu muannas, fu'la, udma, dunya, ulya, sangat pendek. Artinya kalau waktunya sangat pendek, seharusnya kita gunakan untuk hal-hal yang penting dan utama. Kalau enggak terlalu penting, tinggalkan saja, karena memberati kita dalam hidup ini. Ibaratnya begini, para hadirin, dikasih waktulah kita 60 detik untuk persiapan perjalanan ke Jakarta. Kira-kira yang kita ambil apa kira-kira? Secara logika yang kita ambil yang terpenting dan utama untuk keselamatan perjalanan menuju Jakarta. Jaket penting, masker penting. Itu hal-hal yang primer, itu sangat penting. Begitu juga perjalanan akhirat sangat panjang, maka perlu bekal-bekal yang sangat penting-penting aja dan utama. Maka Islam tidak menganjurkan membahas hal-hal yang sepele-sepele, tapi hal yang besar-besar utama.
Maka kalau orang itu masih berpikir atau fokus pada hal sepele-sepele itu orang kecil. Orang besar berpikir besar, orang kecil berpikir kecil-kecil, orang besar berpikir besar-besar. Ikan paus makannya yang besar-besar, ikan teri makannya yang kecil-kecil. Begitulah pikiran kita sama. Kalau kita orang besar, pikirannya visioner, jauh ke depan yang besar-besar. Kalau kita orang kerdil, naudzubillah, maka pikirannya kecil-kecil, membahas yang kecil-kecil. Mungkin yang pernah tersebar di internet apa itu? Klepon Islami itu loh. Ya Allah, klepon dibahas. Ini termasuk hal yang kecil, tidak usah dibahas. Kemudian disebutkan apalagi sini wala ridha fihi, setiap perkara yang tidak diridhai Allah itu termasuk laghun, tinggalkan saja. Innamal hayatud dunya laibun wa lahwun. Wa ma'na iraduhum anhu insirafuhum anhu wa adamul tifatim ilaihi. Jadi dia fokus hal-hal yang penting. Maka kalau Anda memang tahu matahari, bintang-bintang hilang gitu loh. Tapi kalau Anda masih lihat bintang, berarti belum tahu matahari, belum muncul matahari. Kalau kita tahu hal besar, maka hal kecil itu sudahlah. Memang kadang perlu diketahui, tapi jangan fokus ke sana. Kita fokus yang besar-besar. Usia kita terbatas. Kalau kita sudah 41 tahun, 42 tahun kan kurang 20 tahun. Ngapain lagi masa bahas yang kecil-kecil, bahas yang besar. Bagaimana mendirikan yayasan yatim piatu, bagaimana yayasan panti jompo, yayasan pendidikan ke depan. Hiduplah dalam kesalahan secara kolektif, jangan sendiri, jangan baik sendiri, jangan berbuat baik sendiri. Supaya amal kita abadi jariyah. Kalau Anda beramal baik sendirian, mati ya sendirian, sudah selesai. Tapi kalau Anda amal kebaikan berjamaah bersama, Anda wafat pun dihitung dalam amal kolektif jamaah. Pahalanya lebih besar daripada amal baik sendirian. Maka biasakan bersama, berjamaah. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jadi intinya yang tipikal kedua ini adalah menjauhi hal-hal yang enggak penting. Fokus hal yang penting dan utama. Pengen jadi orang besar, fokuslah hal yang besar. Maka kadang ada ulama besar, kalau kita tanya hal yang kecil, biasanya diam dulu. Dan tidak boleh nyepelehkan juga pada orang itu, karena memang levelnya bahas yang kecil. Ulama itu terdiam dulu, gitu. Berpikir apa yang pas, yang paling hikmah menjawab pertanyaan seperti ini. Maka ada ulama itu ketemu orang yang tiap pagi mandikan burung itu loh, di kurungan itu disemprot, prot disemprot. Atau kalau sekarang bisa memandikan mobilnya, mencuci mobilnya. Orangnya belum mandi padahal, tapi dia memandikan mobil. Nyemprot apa ini? Nyemprot burung itu. Kemudian ulama itu nepuk punggungnya, plek gitu. Apakah kita hidup untuk mandikan burung? Kaget ini orang kaya ini. Kaget sekali lu. Iya ya, urip kok nggo ngedusi manuk iki piye to aku gitu. Padahal usia terbatas, fokus pada karya-karya besar. Karya besar ya ngopeni menungso itu loh, yang kurang beruntung bahasa sosialnya itu. Mungkin yang menderita secara ilmu, menderita secara fisik. Kita ada fokus ke sana memberi solusi tentang kemanusiaan ini. Yang ketiga,
Fi'luhum az-zakah walladzina hum liz-zakati fa'ilun. Bisa berarti melaksanakan zakat, bisa berarti setiap aktivitas orang mukmin ini berorientasi pada tazkiyatun nafs. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man zakkaha. Ini ada hubungannya. Beruntung orang yang selalu tazkiyatun nafs. Apapun. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu adalah tazkiyatun nafs. Membersihkan jiwa ini dari Tuhan-Tuhan palsu. Shalah wa iqamis shalah tazkiyatun nafs. Wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu salat itu kan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Wa ita'iz zakah, memberikan zakat, itu adalah tazkiyatun nafs. Khudh min amwalim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wa tuzakki itu tazkiyatun nafs. Jadi zakat itu membersihkan jiwa dari sifat kikir, dari sifat pelit. Tazkiyatun nafs itu zakat, tazkiyah, membersihkan jiwa dari sifat perasaan merasa memberi. Itu dari Allah, bukan dari kita. Semua titipan. Jangan merasa memberi, itu dari. Jangan merasa ibadah, itu dari Allah semua. La haula wala quwata illa billah. La yatahawwal insan min hal ila hal illa bihaulillahi wa quwwatihi. Maka walladzina hum lizzakati fa'ilun adalah fokus pada kebersihan jiwa, termasuk puasa. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa al-wiqayah. Takwa kan disebutkan para khotib itu setiap Jumat melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu tazkiyatun nafs tuh, menjalankan ketaatan, menghindari kemaksiatan dalam rangka membersihkan jiwa. Jadi puasa itu juga tazkiyatun nafs. Zakat, haji sama, haji juga tazkiyatun nafs. Al-hajju asyhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafath. Oh, tidak boleh berkata kotor, kan tazkiyatun nafs. Kalau ada Pak Haji ngomong kotor diragukan kehajiannya, karena haji itu tazkiyatun nafs. Fala rafath, enggak boleh ngomong kotor. Wala fusuk, enggak boleh maksiat. Wala jidal, enggak boleh ngeyelan. Udahlah, komunikasi yang baik. Skill yang indah itu skill komunikasi yang baik, menulis yang baik, membaca yang baik. Ini dari kata-kata walladzina hum lizzakati fa'ilun, ay ada'uhum li faridati zakati alwajibati min amwalihim. Jadi ini untuk tazkiyah. Wa fi'luhum likulli ma yuzakki an-nafs minas sholihat walladzina hum lizzakati. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah hifdzu furujihim min kashfiha walladzina hum li furujihim hafidun. Menjaga auratnya, aurat kubra itu kubul dan dubur. Aurat sughra yaitu yang dilarang dibuka selain kubul dan dubur tadi, itu termasuk aurat sughra. Yang kubra yaitu kubul depan, dubur belakang. Ini adalah aurat kubra, haram kecuali pada pasangan. Walladzina hum li furujim hafidun, dilarang apa ini?
berbuat zina. Na'udzubillahi min dzalik. Allah, ya Allah, hindarkan kami, anak-anak kami, keturunan kami, santri-santri kami, kaum muslimin dari perbuatan tercela yaitu zina. Na'udzubillahi min dzalik. Hifdzu furujihim. Maka kita diperbolehkan Allah memenuhi kebutuhan biologis dengan cara menikah. Yang halal menikah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Mendatangi istri saja itu sedekah. Bisa mencium istri, bisa memegang tangan istri. Itu sedekah semua, pahalanya besar. Maka riwayat hadis Nabi mencium Aisyah sebelum sholat berjamaah. Itu pahala besar. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Mencium istri, mencium suami, ibu, bapak semua itu adalah pahala sepele tapi pahala harmonisasi keluarga. Usahakan setiap keluar rumah mencium istrinya, mencium suaminya. Bila mana ada kecelakaan, naudzubillahi min dzalik, kok mati, suaminya ridho, istrinya ridho, insyaallah masuk surga. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalat jannah. Gitu aja. Prinsipnya itu. Wanita mana kalau mati suaminya kok ridho, rela, tidak ada masalah, masuk surga insyaallah. Begitu juga suami yang baik pada istrinya, masuk surga. Yang kelima, mura'atul amanat walladzina hum li amanatim wa ahdim raun. Menjaga amanah yang diberikan, baik ucapan, perbuatan, baik kewajiban agama ini, sampai mandi janabah itu amanah. Siapa yang melihat? Siapa yang tahu kalau kita junub? Hanya Allah. Kita mandi, kita wudu itu karena Allah. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Ada malaikat-malaikat Allah yang kita beriman. Akhirnya walaupun tidak ada orang tahu kita junub, kita batal, kita hadas besar, hadas kecil, kita berwudu, nggak ada yang tahu. Kita mandi, nggak ada yang tahu juga. Itulah iman. Ini al-muhafadzah, apa ini? Mur'atul amanat wal uhud bimakna muhafadzatihim. Ibu, bapak, hafizakumullah, mata itu amanah lu, telinga itu amanah lu, lisan itu amanah. Titipan dari Allah untuk dijaga dan difungsikan sesuai dengan perintahnya. Mata fungsinya melihat yang soleh-soleh, yang baik-baik, yang diridhai Allah. Pemandangan ingat Allah, ini pemandangan indah, ingat Allah. Yang dihalalkan bukan melihat saja, tetapi melihat yang diridhai Allah. Telinga mendengar yang diridhai Allah, kebaikan, nasihat, tilawah, salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu fungsional, yaitu menjaga amanat secara kegunaan, tidak hanya pada sisi guna materi, tapi guna maknawinya apa? Guna materinya mendengar yang baik-baik, itulah maknawinya. Melihat yang baik-baik gitu. Lisan berkata yang baik-baik. Kalau ngomong saja itu baru fungsi secara materi saja. Yang maknawinya apa?
Ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar wala haula wala quwata illa billah sebanyak-banyaknya. Itu yang kelima, menjaga amanah dari Allah. Amanah istri, amanah suami, amanah anak, amanah harta, amanah sehat, amanah rezeki, amanah jabatan, amanah pangkat. Banyak sekali amanah ini. Kita tidak bisa memikul melaksanakan amanah ini dengan diri kita sendiri. Harus minta pertolongan pada Allah. Karena Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan minta keringanan karena Allah lebih tahu kamu mampu. Tapi mintalah kekuatan dari Allah. Ya Allah, berilah kami kekuatan menjaga amanah yang Kau berikan pada kami, melaksanakan amanah yang Kau berikan kepada kami. Jangan minta keringanan karena Allah lebih tahu kamu mampu. Maka ada seorang suami curhat, Pak Ustadz, ada apa Pak? Istriku lo cerewet, istriku lo kok ngomel-ngomel terus. Pak Ustadznya menjawab, sabar saja Pak, Allah tahu dan Allah mengetahui semuanya bahwanya Bapak ini bisa sabar, maka dipilihkan istri kayak begitu. Bisa Pak, minta pertolongan Allah. Ustadz, suami saya kok begitu? Jangan banyak protes Bu, sabar saja kayak Siti Asiyah, punya suami Fir'aun juga sabar, masuk surga. Nabi Lot, Nabi Nuh juga sabar punya istri kayak begitu. Jangan minta dikurangi beban, tetapi mintalah kekuatan dari Allah. Karena yang dipilihkan Allah itu yang terbaik, tapi setelah berusaha. Jadi ada ikhtiar, kemudian ada tawakal. Ikhtiar dulu baru tawakal. Yang terakhir sekarang, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Al-muhafadzah ala sholawat, menjaga sholat 5 waktu al-khamsi, biadaiha, dengan menjalankan sholat 5 waktu. Fi awqatiha, ing dalam waktu-waktune sholawatil khamsi, al-muhaddadati kang den tentokake, laha maring sholawatil khamsi, fala yuqaddimunaha, mongko ora ndisi sapa wong akeh ha ing sholawatil khamsi, waktu-waktunya tadi al-awqat, wala yuakhirunaha, ora kena ngakhir-ngakhirke sapa wong akeh ha ing awqatis shalah, ma'al muhafadzah, sertane jaga ala syurutiha ing atase syarat-syarat sholawatil khamsi. Min taharatil khabas, seperti suci dari najis, wa taharatil hadas, dan suci dari hadas, wa itmam ruku'iha, menyempurnakan rukuknya, wa sujudnya, dan sujudnya, wa istikmali aksari sunaniha, dan maksimal melaksanakan sunnah-sunnahnya dan adab-adabnya. Jadi ada kewajiban, ada sunan, ada adab. Jadi kalau orang itu sudah tidak beradab, biasanya sunnahnya akan diserang setan gitu aja. Kalau sunnahnya enggak terjaga, biasanya kewajibannya akan diserang setan. Maka usahakan adab sholat, ya pakai sarung yang rapi, pakai baju yang tertutup auratnya, tidak terlihat bentuknya dan seterusnya. Itu adalah daripada adab. Itu adab. Bajunya longgar, panjang, bapak-bapak panjang, ibu-ibu juga longgar, artinya itu adab. Kemudian sunnah-sunnahnya dalam sholat,
kemudian wajib-wajib rukun-rukunnya. Menjaga sholat, menjaga syarat sholat seperti suci dari hadas dan khobas, lebih-lebih suci dari najisnya batin, suci dari junubnya perasaan, junubnya pikiran, junubnya hati. Hadas besar apa? Suudzon pada Allah, suudzon pada kaum muslimin. Itu bagaimana wudunya bagus tetapi hatinya najis, hatinya berhadas. Maka mensucikan hadas batin lebih utama, didahulukan. Maka baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadang-kadang setannya masuk sebelum kita wudu. Kalau hadas lahir saja berupa hadas kecil dan besar, itu kita dilarang megang mushaf, dilarang kita tilawah itu. Kalau hadas besar itu dijauhkan, junub dijauhkan. Bagaimana kalau batinnya hadas? Pasti nggak masuk itu, karena batinnya kotor, harus dibersihkan dahulu. Kalau gelasnya kotor, cuci dulu baru isi air. Jangan asal isi air gelasnya kotor, nanti airnya kotor. Itu disebut dengan setiap amal yang tidak ikhlas, tidak bersih, tidak murni, tidak diterima. Kenapa? Kotor gitu. Maka ada 6 poin di dalam awal surat Al-Mu'minun. Yang pertama tentang alladzina hum fi shalatim khashi'un, khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Fokus hal-hal yang besar, utama, yang sepele-sepele tidak usah banyak dibahas. Kemudian yang ketiga, walladzina hum lizakati fa'ilun, tazkiyatun nafas. Kemudian yang keempat, walladzina hum li furujihim hafidun, tidak berzina, tidak maksiat. Kemudian yang kelima, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dia amanah orangnya. Kemudian yang keenam, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, menjaga sholatnya, terutama yang wajib. Jangan sampai sholat sunnahnya bagus, sholat wajibnya tertinggal, terlambat atau enggak jamaah. Artinya apa? Orang itu bangun kubah tapi enggak ada pondasinya. Pondasinya kewajiban, dasar pokok. Kadang kita menjumpai santri tahajud panjang tapi kadang subuhnya malah tertinggal atau terlambat, atau malah kadang tidak sholat subuh. Itu artinya apa? Bangun kubah, bangun jendela, pasang genteng tetapi tidak ada pondasinya, kewajiban. Kemudian diakhiri dengan ulaika humul warithun, mereka itu adalah ahli waris yang mewarisi surga. Karena setiap orang itu punya tempat di surga dan di neraka. Kalau ada orang masuk neraka, maka tempatnya di surga ini diwarisi oleh orang-orang mukmin. Begitu juga orang mukmin punya jatah tempat di neraka. Karena dia soleh masuk surga, tempat di neraka diwarisilah oleh orang-orang yang masuk neraka itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Hadis Nabi, fa idza sa'altumullah, kalau kamu minta Allah, fasaluhu al-firdaus, mintalah firdaus. Fa innahu ausatul jannah, karena firdaus itu tengah-tengah surga. Wa a'lal jannah, dan paling tinggi. Wa minhu tufajjir, atau tafajjaru anhar, atau tatafajjar, aslinya tafajjaru anharul jannati. Dia paling tengah, paling tinggi. Kita bayangkan begini ya, subhanallah, paling tengah, paling tinggi, itu firdaus. Artinya apa? Kalau punya cita-cita itu harus tertinggi.
usaha semaksimal mungkin, hasilnya terserah Allah. Nggak boleh asal masuk surga Pak, nggak boleh begitu. Yang penting mlebu swarga, nggak boleh begitu. Kayak sing penting urip itu nggak boleh. Sing penting urip, hidup itu bukan yang uripnya, tetapi berbuat yang terbaik. Ayyukum ahsanu amala wa ja'alna lil muttaqina imama. Imam orang bertakwa, bukan yang penting takwa ya, bukan yang penting takwa saja, tapi menjadi pemimpin orang yang bertakwa, terbaik takwanya. Karena itu karomah dari Allah. Sebaik-baik karomah ya takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Begitu juga ketika orang minta surga yang tertinggi. Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur. Allah suka hal yang tinggi-tinggi, yang mulia, yang utama. Aku pengen sholat duha hari ini 8 rakaat, itu utama. Dan membaca surat amma yatasaalun itu utama. Ternyata dia baca kul huwallahu ahad ya enggak apa-apa. Tapi dia punya tekad, mungkin keterbatasan waktu dan kondisi. Tapi tekadnya itu harus tinggi. Allah suka orang yang bertekad luhur tinggi. Saya kira ini para Bapak Ibu jamaah Ahad pagi, sudah lama kita tidak berjumpa. Mudah-mudahan selalu dalam kondisi diridhoi Allah. Mintalah yang terbarokah di sisi Allah, yang terbaik di sisi Allah. Apapun kondisinya, jangan diukur pakai kacamata manusia, tapi pakai kacamata langit. Ideologi kita, keyakinan bahwasanya yang terbaik adalah yang dapat ridha Allah, yang dapat takwa Allah, yang paling dicintai Allah, bukan masalah dicintai manusia atau makhluk. Saya kira ini, jika ada kekurangan, kekhilafan, mohon maaf atas perbuatan sikap tersebut. Jika ada kelebihan, itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.